לנצח במלחמה. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama gue Muzaki Boom. Dan di video kali ini kita tidak akan membicarakan tentang recap vlog, tidak akan tentang keseharianku, tapi kita akan membahas tentang isu yang sangat penting sekali, yaitu isu tentang Palestina. Selamat datang di 1000 Abrahamic Project with me, Ahmad Muzaki. Kenapa perang masih berlanjut dan PBB gagal untuk meresolusi perdamaian antara Israel dan juga Palestina? Untuk mengetahui selengkapnya, mari kita lihat akar permasalahannya. Palestina yang kita kenal terdiri dari dua wilayah yang masing-masing bernama West Bank di sebelah utara dan Gaza di sebelah barat. Kedua daerah tersebut ada di tengah-tengah wilayah yang diklaim PBB sebagai negara Israel atau yang kita kenal dengan Palestina. Di Palestina sendiri terdapat 3 daerah suci bagi 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan juga Muslim. Kok bisa bangsa Yahudi atau yang kita kenal dengan Israel bisa menempati wilayah tersebut? Yahudi dulunya dikenal dengan Bani Israel, merupakan keturunan Nabi Yakub. Perpindahan mereka ke tanah terjajah atau Palestina berkaitan dengan pelarian mereka bersama Nabi Musa dari Mesir yang saat itu dikuasai Fir'aun yang memburu mereka. Mereka pun pindah dan menempati Palestina dan menetap bersama orang-orang asli Palestina di sana. Sampai mereka terusir kembali akibat penaklukan Babilonia, namun kembali diserang oleh Romawi dan akhirnya mereka menyebar ke seluruh dunia atau Eropa. Karena Yahudi banyak membuat masalah di seluruh dunia, di Jerman, di Prancis, dan lain sebagainya, maka seorang Yahudi bernama Theodor Herzl dari Australia, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Jewish State pada tahun 1896 yang berisi penegasan bahwa kaum Yahudi harus memiliki sebuah negara dan bersatu. Lalu setahun berikutnya, pada tahun 1897, terjadi Kongres Zionis pertama di dunia, dan mereka menghasilkan hasil bahwa negara Yahudi harus memiliki satu tempat, yaitu tanah Palestina, sebagaimana tanah yang mereka klaim dan juga mereka tinggali dahulu. Setelah Perang Dunia I pada tahun 1914, blok sekutu menang dan blok sentral yang didukung oleh kekhalifahan Utsmani kalah, dan juga mengharuskan pihak yang kalah membayar ganti rugi perang dan secara tidak langsung membuat akuisisi dari daerah yang dikuasai untuk jatuh. Pada tahun 1917, atas nama LBB, Inggris memberikan legalitas tanah Palestina kepada Yahudi dalam perjanjian Clement-Cau-Liot atau Mandate of Palestine yang menjadi legitimasi bagi kaum Yahudi untuk melakukan perpindahan ke tanah terjanji dan mendirikan negara Yahudi. Pada tanggal 29 November 1947, LBB mengganti nama menjadi PBB, dan PBB seolah-olah menjadi penengah dan membagi dua daerah teritorial, yaitu Palestina dan juga Israel. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah perang, namun kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah penjajahan, di mana dengan kekuasaan yang terjadi di negara-negara besar seperti PBB, mereka mengakui dan menyuplai kekuatan kepada masyarakat Israel yang notabene bukan pemilik asli dari tanah Palestina. Layaknya sebuah analogi, ketika saya datang ke rumah kalian kemudian mengucapkan, "Hey, ini adalah rumah saya, ini adalah tanah saya. Kalian silahkan keluar dan saya akan menempati tempat ini." Kita memang tidak bisa untuk langsung mengintervensi antara peperangan Israel dan juga Palestina. Kenapa teman-teman? Karena jikalau kita mengintervensi secara langsung, secara live terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, itu sama saja kita melanggar hukum internasional atas kesepakatan yang terjadi di masa lalu. Setelah PBB mengumumkan berdirinya negara Israel, maka semua hal yang dilakukan Israel atas Palestina, bahkan bentuk kejahatan sekalipun, itu tidak diikat oleh hukum dan tidak dimaknai sebagai sebuah kejahatan. Kenapa? Karena Palestina itu stateless, atau mereka tidak diakui sebagai sebuah negara, dan mereka juga tidak memiliki kekuatan yang serupa atau setara dengan Israel. Dan juga teman-teman sekalian, jikalau kita melihat sejarah lebih dalam lagi, maka kita akan tersadar bahwa negara yang paling besar andilnya dalam menyokong kemerdekaan Israel dan juga sangat-sangat berpengaruh di seluruh dunia, yaitu Amerika dan juga Inggris. Dan teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan bagi Palestina untuk sekarang ini? Tidak lebih dan tidak bukan yang kita bisa lakukan adalah hal-hal yang bersifat non-fisik.
seperti berdoa, sharing, ataupun memberikan bantuan kemanusiaan kita terhadap Gaza. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu mencontohkan, yaitu beliau melaksanakan dengan 3 hal. Yang pertama, beliau jihad secara ilmu. Beliau pelajari apa yang menjadi konflik, beliau pelajari bagaimana taktik mengalahkannya. Kemudian, dimana ketika jihad ilmu telah terpenuhi, yang kedua adalah jihad negosiasi, dimana beliau datang dan bernegosiasi langsung untuk meraih sebuah kesepakatan tentang apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah jihad politik atau jihad militer. Jikalau kedua jihad tadi tidak terpenuhi, maka yang ketiga adalah jihad militer atau melakukan penyerangan terhadap langsung. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membebaskan Palestina secara utuh dan menyeluruh? Tidak lain dan tidak bukan adalah menggenapkan kekuatan seluruh umat muslim untuk bersatu dan melawan penjajahan Israel. Seperti yang terjadi dulu kala ketika Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan Palestina sekarang ini. Dan itulah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan Allah kabulkan agar saudara kita di Gaza sana bisa melaksanakan atau bisa merasakan kemerdekaan yang abadi. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga dengan apa yang saya ucapkan ini kita bisa membantu Palestina untuk meraih kemerdekaannya di kemudian hari nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.